Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa 'alan nabiyyi wa alihi azkas salawatu wat taslimat. Amma ba'd. Salam tahiyat tanda hormat saya haturkan kepada Dewan Juri yang insya Allah tinggikan dalam derajat. Salam wajah tanda mahabbah saya haturkan kepada para hadirin, para pendengar Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sekali di udara tetap di udara. Ibnu Katsir berkata, ada saat Allah memberi ujian berupa kebahagiaan, tapi di saat yang lain Allah memberi ujian berupa kesusahan, seperti rasa takut dan kelaparan, termasuk seperti yang sekarang ini kita alami dengan merebaknya wabah COVID-19. Bayangkan, semua orang tanpa mengenal kasta dan tingkatan bisa saja menjadi korban dari ganasnya COVID-19 tanpa kecuali. Hampir semua orang kebingungan dan panik, krisis ekonomi dan tekanan inflasi yang meningkat, nilai tukar rupiah anjlok, harga barang melambung, bahkan PHK di mana-mana. Suasana seperti inilah yang menyelimuti kehidupan kita sekarang ini. Betul hadirin? Prihatin akan kondisi ini, tergugah hati saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pandemi COVID-19 menurut perspektif agama Islam. Dalam pandangan Islam, wabah virus corona atau COVID-19 merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian ulama menyebutkan istilah penyakit ini dengan nama ta'un, yaitu wabah yang menyebabkan penduduk sakit dan beresiko menular, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-ta'un ayatul rijzi batalallahu azza wa jalla bihi nasam min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru min. Ta'un, wabah penyakit menular, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila wabah itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di tempat kamu berada, janganlah pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun hadirin, di tengah derita, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang membahagiakan dan maha indah bagi hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.
Dalam tafsir Al-Quranul Azim, karya Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa setelah Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, Allah juga menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam setiap masalah, menjadikan sabar dan salat sebagai penolong serta pembimbing. Karena ada kalanya ketika seorang hamba diberi kenikmatan lalu ia bersyukur, dan ketika diberi musibah lalu ia bersabar. Artinya, menurut perspektif agama Islam, sikap terbaik harus dihadirkan saat musibah seperti sekarang ini. Melakukan vaksinasi serta memakai masker sebagai bentuk ikhtiar pencegahan penyakit. Senantiasa mengutamakan kesabaran, menguatkan ketakwaan, keimanan, ibadah, dan amal soleh. Sehingga tidak muncul keinginan untuk mencari keuntungan pribadi, egois, dan mengabaikan sesama. Di saat seperti inilah kita diuji, apakah hati kita tergerak untuk membantu sesama yang kesusahan? Atau minimal tidak mempersulit orang lain di saat keadaan yang memang sulit. Dari uraian tadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ujian ini datangnya dari Allah. Maka cara terbaik adalah dengan bersabar, bertaubat, dan senantiasa selalu berharap dan berdoa hanya kepada Allah. Allahumma inna na'udzu bika min hadzal waba wa na'udzu bika min kulli maradin wa suqmin wa bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.